dan udah pakai speaker JBL dari sananya. Oke. Ada tulisannya Alphard di sini ya. Gokil sih, keren sih yang baru sih. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardil Hanif dan kali ini kita ada di Gias 2023, pameran mobil yang tiap tahun pasti digelar. Nah, buat orang-orang yang suka mobil kayak gua, di sini tuh kayak Disneyland lah. Jadi pasti kalian pengen banget ke sana. Nah, buat teman-teman yang tanya berapa harga tiketnya, kalau weekdays itu 50.000, kalau weekend 100.000 rupiah. Dan buat teman-teman ya, kalau misalkan nggak sempet kesini atau udah kesini tapi pengen belanja online nggak sempet, nah ke Tokopedia aja. Karena kalau kalian beli aksesoris otomotif atau kalian mau beli mobil baru, tenang aja, ada diskon sampai dengan 10 juta plus ada cashback tambahan sampai dengan 400.000. Jadi langsung aja cek link deskripsi di bawah. Nah, sih kan diskonnya kan dari Tokopedia. Nah, mantep tuh. Nah, buat teman-teman, ini kalau misalkan kita ke ASBSD, sekarang ada pintu tol baru. Jadi keluarnya itu udah nggak di yang dulu lagi. Bisa keluar langsung ke arah ASBSD ke Ion. Dan juga cari parkir itu bisa di kantong-kantong parkir. Habis itu kita naik shuttle bus dan kita akan cek ada mobil baru apa aja di sini. Dan nanti habis itu kita akan bikin video satu-satu mobil-mobil baru yang ada di sini. Nah, kita sekarang ada di hall 1 sampai 3A. Tapi gua balik, gua akan masuk dari hall yang paling ujung dulu. Habis itu baru terakhir ke sini. Karena di hall yang paling ujung, yang di sebelah sana itu ada yang seru-seru. Ada Toyota, Honda, Hyundai, Mitsubishi, itu semuanya di sana. Yang ini ada beberapa mobil mewah sama truk dan bus. Oke, yuk kita jalan-jalan masuk ke dalam yuk. Kita lihat ada apa aja yang baru di Gias 2023. MG dia punya ZS terbaru, dia punya bumper yang bentuknya beda. Nah, terus kita lihat ke sini, ada aksen warna silver. Peleknya kayaknya sama ya dibanding yang lama dan interiornya kurang lebih nggak ada bedanya sih. Tapi nanti detailnya kita lihat ya, tetap masih ada panoramic sunroof. Cuma bumper depannya beda, bumper belakang juga dibikin beda. Ada kuning-kuningnya sama ada chrome-nya sedikit di bagian sini. Terus di situ ada yang ditutup, kayaknya electric vehicle dari tulisannya. Mungkin itu MG ZS Electric. Soalnya yang MG4 EV ada di sana. Bentuknya beda banget MG4 EV sama MG ZS. Oke, let's go, kita sekarang lihat ke Wuling. Ada yang baru dengan Wuling Almas RS mereka, varian yang non-hybrid. Tapi nggak tahu bedanya apa, sekarang masih ditutupin. Nanti kita lihat aja kira-kira bedanya apa ya. Nah, Suzuki, sayang sekali Suzuki nggak ada yang baru ya. Nggak ada yang ditutupin sama sekali, jadi tetap jagoan mereka masih Grand Vitara sama R3 Hybrid yang baru. R3 mild hybrid sebenarnya ya. Kemudian di sini ada Mercedes-Benz, dia bawa Mercedes-Benz SL43 AMG. Wah gila, ternyata keren banget pas kita lihat langsung ya. Nah, di sini dia bawa line up dari Mercedes-Benz EQ semua. Ini kayaknya EQS, yang itu mungkin EQC maybe. Yang ini EQE. EQE ini sekelas sama E-Class. Ternyata pas lihat langsung bentuknya bagus ya. Kelihatan mahal gitu. Sama logo Mercedes-nya banyak di sini. Mercedes-ception. Ini agak gila sih Hyundai, lihat deh. Dia ada tempat test drive di dalam bootnya. Tuh, Ioniq 6 sama Ioniq 5 yang baru. Nah, ini ada Stargazer yang baru, Stargazer X. Gambarnya udah ada bocorannya kemarin ya. Nah, jadi mereka tuh ada Stargazer X banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5 sama Ioniq 6. Tapi Ioniq 6-nya mana ya? Kenapa ini Stargazer semua ya? Ternyata ini adalah Ioniq 5 Indonesian Batik Press Conference. Jadi Ioniq 5 yang di batik. Nah, pertanyaannya Ioniq 6 mana ya? Tulisannya udah ada, gambarnya udah ada, tapi ternyata unitnya belum ada di display hari ini. Jadi kayaknya hari ini press conference mereka fokus di Stargazer X. Jadi Mitsubishi karena namanya masih disembunyikan, dia ditutupin hitam-hitam di sini ya. Cuma yang di highlight sama dia pakai Yamaha Dynamic Sound Premium. Dan mobilnya ini, jadi kalau dilihat tampilannya besar sekali ya. Jadi kemarin kita kan udah lihat sebenarnya di launchingnya. Nah, nanti hari ini akan di-reveal, kita bisa masuk ke dalam, plus kita juga tahu harganya berapa termasuk nama mobilnya apa. Oke, let's go. Kemudian di sini ada Chery. Chery masih bawa mobil-mobil terbaik mereka, Omoda 5, Tiggo 8, Tiggo 7, termasuk ini nih. Ini ada charging stationnya di sana karena ini adalah Chery Omoda Electric yang kemarin Autonet Max udah nyobain di Tiongkok.
Di Daihatsu dia nggak punya produk baru, tapi ada produk yang jadiin show di sini. Vision F, atau bisa kita lihat ini adalah Grand Max listrik ya. Bentuknya lucu banget. Ada tulisan Good Morning Gias 2023 di depan. Keren sih. Cuma sayang nggak ada produk baru ya. Gak apa-apa. Kita nanti lihat next mobil lain apa aja yang ada di sekitar sini. Let's go. Di sini ada mobil baru dari Tiongkok namanya Neta. Nah, di sini bisa kita lihat meskipun dia ditutup, tapi brosurnya sudah ada. Yang pertama ada Neta V atau Neta 5 ya. Gue nggak ngerti apa bacanya. Nanti kita tunggu aja. Dan ini memang bentuknya biasa aja. Cuma katanya harganya bakal terjangkau banget. Jadi kalau misalkan kalian mau beli Wuling REV tapi terasa ngerasa kecilan, upgrade sedikit bisa dapat si Neta V ini. Gue nggak tahu sih bakal rame apa enggak. Sekarang kita lihat ke dalamnya. Ini mobil Neta yang paling keren sih menurut gua nih. Bisa kita lihat ya, di sini ada sedan yang lebar dan panjang sekali. Ini namanya Neta S ya. Bentuknya seperti ini dan kalau dibuka pintunya, naik ke atas frameless ya. Nah, ya ini adalah produk premiumnya tapi nggak tahu dibanderol dengan harga berapa. Kalau harganya terjangkau, misalkan se-Ioniq 5 gitu ya, ini bisa jadi kontender yang menarik. Oke, lanjut lagi. Neta V semua di sini ya, Neta V, Neta S, nggak ada yang lain. Nah, Volvo sebelahnya lihat ada siluet coupe belakangnya, tapi dia crossover, SUV lah bisa dibilang. Gue curiga ini adalah Volvo C40 yang punya belakang bentuk landai. Dan dia ada EV chargernya di situ, meskipun EV chargernya itu bentuknya mirip sama punyanya Hyundai ya. Kayaknya satu vendor. Kesana yuk. Daihatsu juga bawa kei car nih, tapi buat di show doang. Ini kei car-nya Daihatsu A-Try, dimana cuma buat show doang. Di Indonesia nggak bakal keluar karena ini cuma buat pasar Jepang doang, nggak buat pasar yang lain. Ya ini nggak ada apa-apa. Sama di bagian sini nih, Mazda. Ini Mazda gue seneng banget karena dia ngeluarin mobil. Yang pertama Mazda CX-60. CX-60 kalau Mazda itu dia 2 digit angkanya, berarti itu adalah produk premium mereka. Dan Mazda CX-60 ini platformnya baru, mesinnya baru. Dan kalau kalian pikir mobil-mobil zaman sekarang itu pakai front wheel drive dan mesinnya transversal, dia longitudinal, jadi panjang ke belakang drive shaft-nya. Jadi kayak mobil BMW, Mercedes gitulah ya. Dan kenapa dia harus pakai mesin longitudinal? Karena dia butuh space buat ngasih kaki-kaki. Tau nggak? Ini udah mulai jarang di mobil zaman sekarang, kecuali mobil-mobil mewah ya. Dia pakai double wishbone. Makanya dia butuh ruang gede, nggak bisa tuh kalau mesinnya 3300 cc inline 6 transversal, harus longitudinal, harus ke belakang. Tuh. Katanya sih bagus banget, Outlander Max udah coba. Dan ada Mazda MX-30. Ini adalah EV pertama Mazda yang sebenarnya range-nya nggak begitu gede, tapi ada opsi dengan mesin rotari sebagai range extender. Kita nggak tahu yang masuk ke dalam Indonesia, yang masuk ke Indonesia itu pakai range extender atau enggak. Sepertinya sih enggak ya. Lexus punya Lexus LM terbaru. Tadi kita udah bikin videonya, cuma suaranya berisik sekali. Jadi kita lihat lagi dengan suara lebih bagus. Dan pas kita lihat langsung itu bentuknya lebih bagus dibandingkan kita lihat di foto. Di foto emang bentuknya agak kurang, pas lihat langsung, wih keren banget ternyata. Nah, seperti biasa sebelah Lexus ada Toyota dan sebelah Toyota ada Honda. Nah, Toyota dia juga punya beberapa mobil baru. Yang pertama dia bawa Prius baru. Nggak tahu ini dijual atau enggak, tapi yang pasti dipajang. Karena kemarin RAV4 itu yang PHEV cuma dipajang doang, ternyata nggak dijual. Tapi kalau dijual sih nggak tahu ini harganya berapa, pasti keren banget. Nah, di atas ini ada mobil jagoan mereka nih. Nah, di sini ternyata ada Corolla Cross H2 Concept. Jadi dia pakai bahan bakar hidrogen, cuma hidrogennya Toyota tuh beda. Dia mesin combustion engine dikasih hidrogen, bukan pakai fuel cell. Nah, dia punya plus minus sih. Yang plusnya adalah dia nggak perlu pakai fuel cell lagi, jadi harganya bisa lebih terjangkau. Tapi secara efisiensi masih lebih efisien yang pakai fuel cell dibandingkan dengan pakai combustion dikasih hidrogen. Tinggal nanti bagaimana hidrogennya bisa masuk ya. Dan yang ini bisa flexi fuel atau bioetanol sampai E100. Jadi 100% itu bioetanol, bahan bakar dari alam. Kalau yang ada sekarang udah biofuel juga, tapi biasanya diesel itu atau bensin paling 5%. Kalau diesel itu sekarang udah sampai B30 kalau nggak salah ya. Jadi 30%-nya itu adalah bahan bakar bio, sisanya baru dari minyak bumi. Terus di sini ada Alphard juga akhirnya dibuka, dan ternyata bener ya dia pakai body kit modelista. Jadi tampilannya lebih bagus. Dan seperti yang gue bilang,
Ternyata kalau bikin desain itu di foto tuh biasa aja tuh ya, pas lihat langsung ternyata lebih bagus, dan pastinya ini adalah hybrid electric vehicle tulisannya di situ. All new Alphard, wih, jadi lebih lebar, kayaknya lebih pendek sedikit ya dibandingkan dengan yang lama. Ya desain nggak semua orang suka, cuma tongkrongannya kelihatan mahal sih. Nah ini nih, gila. GR Corolla akhirnya masuk, entah masuk beneran buat dijual atau buat display aja ya. Lihat desainnya keren banget. Kita udah bahas ini di Jepang dan ternyata viewersnya gede ya. Tapi kalau kita lihat dari head unitnya, ini kayaknya unit yang dijual di Indo ya. Dibuka. Tapi kita udah lihat. Nah, Alphard aja kita lihat dalamnya yuk. Nah, oh ternyata dalamnya warnanya interior hitam ya. Ini Velfire atau Alphard ya? Oh masih Alphard ternyata, sama body kitnya. Wih, yang masuk kursinya pakai kursi yang paling tinggi dong. Ya jadi kursinya tuh ada displaynya di sini, bisa dilepas ya, ada kayak tablet. Dan seperti biasa pasti elektrik dong ya, Alphard. Dalamnya keren banget sih. Ini kayak lebih kelihatan kayak Lexus dibanding sebuah Alphard ya. Cuma ya itu, dia sunroofnya sekarang cuma kanan kiri, tengahnya nggak bisa dibuka, tapi kita diganti tombol-tombol yang lebih mudah dijangkau. Nah terus masuk ke dalam interiornya sini, ini speedometernya udah full digital. Wah mewah banget sih, lebih mewah dibandingkan dengan yang lama ya. Head unitnya gede, terus lihat ini, wah bagus banget. Naik kelas, Alphard interior naik kelas. Cuma sekarang warnanya hitam ya, dan udah pakai speaker JBL dari sananya. Oke, ada sana Alphard di sini ya. Gokil sih, keren sih yang baru sih. Tampangnya sih mungkin semua orang nggak bisa terima, masih ada yang oke, masih ada yang enggak. Cuma dalamnya sih keren banget. Dibanding Alphard yang lama jauh lebih ganteng dalamnya. Sekarang kita ke Subaru yuk. Subaru dia ada WRX yang STI, tapi STI-nya itu sebenarnya body kit sama ini ya, aksesoris ya, bukan STI performance-nya lagi. Karena yang di luar juga udah nggak ada yang STI yang benerannya. Jadi STI-nya ini cuma body kit aja sebenarnya. Nah terus di sana ada apa yo? Ini Subaru Outback. Subaru Outback itu sebenarnya Subaru Legacy yang versi station wagon dan dibikin ala-ala crossover. Dan ini mobil udah lama sebenarnya. Nah, ini yang versi barunya. Nanti bentuknya seperti apa? Kurang lebih kayak gini bentuknya. Oke. Sekarang kita ke hall sebelah yuk. Yang hall ini udah semua, kurang lebih itu aja yang ada di Gias. Banyak yang mobil barunya ya. Kemudian di tengah, biasalah, pasti ada BMW sama Mini ya. Cuma sayangnya ditutup, jadi kita nggak bisa masuk ya. Coba ya kita masuk yuk, iseng yuk. Ada apa yang baru? Wah, tidak diusir. Oh, boleh masuk ternyata. Nah, sekarang kita ada di BMW Pavilion. Nah, ini ada 5 Series baru. Sama di situ ada, kayaknya i7 deh itu. Yang paling baru. Itu kan 7 Series. Tapi nggak di cover. Kalau yang di cover mungkin i7. Yang versi listriknya. Ya. Sama di situ kayaknya ada, apa tuh? M4 CSL maybe. Ditutup. Nah ini M4 keren ya, pakai body kit karbon semua. Ini pakai performance parts-nya. Jadi banyak aksesoris karbon yang nempel di sini, keren banget. Nah sekarang kita ada di hall berikutnya. Nah di sini ada SUV yang gue tunggu-tunggu banget. Itu adalah Kia EV9. Kemarin gue udah lihat di Korea ya. Jadi bentuk luar dalamnya keren banget, apalagi pas lihat langsung. Gue nggak tahu deh kalau masuk Indonesia harganya berapa, tapi kemungkinan hampir 2M kali ya, karena emang mobil listrik nggak bakalan murah. Kemudian di Nissan dia bawa mobil apa ini? Kayaknya ini mobil konsep, mobil balap konsep, dan yang ditunggu-tunggu pasti ini nih, Nissan All New Serena. Wah akhirnya masuk juga. Pertanyaannya dia pakai e-power atau enggak? Kalau pakai e-power tuh asik banget karena dia irit pastinya. Nah, line up lainnya ada Kicks facelift, ada Nissan Terra. Serena lama masih ada ternyata. Gue pikir udah jadi Serena baru semua, ternyata masih ada. Nah, di sampingnya ada Maxus. Di sini ada Maxus, di mana Maxus ini dia mau bikin pesaingnya Alphard. Kayaknya sih emang mewah ya, ada foldable office table-nya di sana, kursi captain seat-nya gede. Cuma nanti kita lihat aja pas udah dibuka seperti apa dalamnya. Terus di bagian sini ada mobil-mobil besar ya, kayak misalkan ini ada Isuzu. Terus di sini ada Hino, ya kan? Ke bagian sini dia ada Yudi, United Diesel, Yudi Trucks,
sama ada Fuso, tapi Fuso kayaknya ada yang baru nih karena ditutupin. Nah, cuman yang jadi bintang di sini adalah bus. Karena bus akan ada yang baru. Di sini ada Adiputro, ada Tentrem, terus ada Laksana juga. Nah, Adiputro punya Jetbus 5 terbaru yang katanya model depannya terinspirasi dari Stargazer ya. Ini lampunya nyambung sampai ke depan, terus lampu utamanya ada di bagian bawah sini. 1, 2, 3. Ini apa nih? Ini Scania, Volvo, sama ada electric vehicle-nya. Jetbus 5 lagi Mercedes, Jetbus 5 lagi Mercedes. Banyak banget Jetbus 5-nya ya. Dan yang spesial ini sih, karena dia single glass. Jadi kacanya dari atas ke bawah panjang. Nah, enaknya kalau single glass, kalau kita duduk di bagian depan, nggak ada yang ngalangin. Langsung full semuanya. Cuman, single glass itu lebih mahal. Soalnya kalau pecah, gantinya lebih ribet karena lebih gede ya. Nah, ini mas-masnya yang ahli bus ya. Kita mah cuma penggembira saja. Kita cuma penikmat. Seneng juga, tapi nggak begitu paham. Masih merendah gini. Kita taunya mobil aja. Ya, bus juga tahu. Ada masing-masing lah. Ya kan? Ada bus, kita ini aja. Terus itu juga katanya baru ya? Itu ada yang baru, Grand Captain, tapi aku masih belum tahu. Aku belum kesana. Aku baru datang. Yang baru yang pasti yang ini. Yang body SR3 double decker itu masih baru pertama kali ada di Gias 2023 ini. Ya wes, nanti kita akan lihat-lihat ya. Sekarang kita lihat ke daerah sana dulu. Ke sana dulu? Iya. Ya wes, aku tak stay Let's di go. sini. Thank you. Nah, terus di hall berikutnya ini ada aksesoris mobil dan ada motor-motor. Kayak di sini ada Royal Enfield. Terus di sini ada tuh. Ada helm-helm ya. Jadi kalau kalian mau cari riding apparel juga ada. Ke belakang baru nih ada Honda yang beneran. Nah, ini ada boothnya Honda. Jadi kalau kalian pengen lihat-lihat motor atau beli motor bisa ke sini. Terus seperti biasa ada Blackfu dashcam yang pasti kita pakai di mobil-mobil kita, Blackfu. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya, ngeliat-ngeliat Gias sebelum pamerannya buka. Nah, pas di Gias ini kita rencana sehari itu ngebikin 2 video karena ada banyak banget yang bisa dibikin video di sini. Nah, buat teman-teman yang ke Gias jangan lupa jaga kesehatan karena di sini hall-nya sangat panjang dan kalau emang capek, istirahat, jangan lupa makan minum yang cukup, jangan sampai pulang pameran kita sakit ya. Itu aja mungkin. Terima kasih telah penonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Bye-bye.